Oh iya, agak sembunyi soalnya. Jadi silakan. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPD RI, Bapak Menteri dan seluruh jajarannya, dan Ibu PLT BPOM, Kepala BPOM yang saya hormati, dan seluruh jajarannya. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu PLT kaitannya dengan penguatan dalam BPOM ya, karena memang RUU tentang pengawasan obat dan makanan ini juga ini dalam rangka untuk memperkuat eksistensi daripada BPOM sendiri ya. Tadi Ibu berharap supaya terbentuknya UPT ya, UPT. Nah, tentu kami sebagai wakil masyarakat, sebagai representatif masyarakat, kami juga melihat kondisi yang ada di masyarakat, sangat berharap kepada pemerintah, ya DPD RI sangat berharap kepada pemerintah dan meminta kepada pemerintah untuk membentuk itu UPT itu, bukan saja di kabupaten, bahkan di kecamatan. Ya, sebab sangat kita miris sekali ya, dan kita juga ingin tahu gambaran ke depan Ibu PLT ini dari BPOM untuk penguatan personil dalam pengawasan ini ya, terutama adalah makanan ringan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita setiap hari itu. Ini sangat menyedihkan kita lihat. Bahkan banyak kita temukan makanan yang tidak punya expired. Nah, jadi pantas kalau stunting terjadi dan sebagainya. Belum lagi juga tidak melihat secara langsung untuk pengawasan makanan di toko-toko ya. Kalau kita lihat negara lain misalnya ya, dulu saya pernah tinggal di Arab Saudi, 3,5 tahun di sana. Saya belajar di sana. Jadi 1 bulan sebelum expiry sudah diturunkan makanan-makanan yang langsung di toko-toko tidak boleh beredar. Nah ini kita tidak lihat di negara kita ini. Seperti itu. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah untuk segera membuat UPT dalam rangka untuk menambah personil dalam pengawasan ini. Kemudian hal yang lain juga kepada Pak Menteri, ini juga aspirasi dari orang-orang yang terlibat dalam kesehatan. Kami mohon supaya tetap diperkuat ya program Pak Menteri tentang KJSU itu ya, karena ini sangat dirasakan manfaatnya dari pihak rumah sakit. Seandainya mungkin nanti beda Pak Menteri ya, mohon, ini kan banyak dirjen ya, mungkin untuk terus diperkuat program KJSU itu ya. Kemudian ini juga aspirasi dari masyarakat kami Pak Menteri, mungkin sudah diprogramkan atau belum terlaksana ya. Kalau bisa di setiap puskesmas itu dokternya minimal 2 ya. Ini kan sekarang yang kita rasakan, yang kita alami hanya 1. Dan itu keluhan dari kepala puskesmas ketika ada cuti atau ada kegiatan lain, maka puskesmas itu tidak ada dokternya, padahal pasiennya setiap hari, setiap malam ada terus. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kemudian yang terakhir, kami mohon Pak Menteri, dukungan Pak Menteri untuk memperkuat fasilitas atau melengkapi fasilitas yang ada di rumah sakit, selain karena di NTB ini kan dibagi 2 pulaunya, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu ya. Nah, yang sangat menyedihkan bagi kita itu adalah teman-teman yang tinggal di Pulau Sumbawa.
Jadi ketika mereka sakit berat misalnya dan butuh penanganan yang serius, maka harus ke Mataram. Dan ke Mataram itu butuh waktu lama. Kalau pakai kendaraan, nyebrang lagi sekitar 1 hari 1 malam. Dan banyak kita temukan pasien di tengah jalan sudah meninggal dunia. Ada pesawat, tapi pesawatnya juga kadang-kadang terbangnya 2 kali seminggu. Walaupun ada misalnya juga banyak antrian dan sebagainya. Jadi rumah sakit yang ada di Pulau Sumbawa itu mohon untuk fasilitasnya dilengkapi, dan kami juga setuju tadi, apresiasi kepada Pak Menteri bahwa memberikan beasiswa kepada putra daerah ya, supaya mereka betul-betul merasa punya tanggung jawab di masing-masing daerah dalam penanganan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua.